Serangan udara Israel menghantam sekolah Al-Falah di Gaza, Palestina. Serangan tersebut mengakibatkan 6 warga Gaza tewas, termasuk petugas pertahanan sipil. Puluhan orang tewas dan terluka, termasuk petugas pertahanan sipil dalam serangan udara Zionis Israel yang menghantam sekolah Al-Falah di wilayah Zaitun, Gaza, Palestina. Keluarga korban menangis di atas jenazah Al-Dahsan yang kemudian dibawa untuk dimakamkan. رجعنا من المهمة مباشرة وصلنا المكان اللي احنا فيه مركزنا واحنا بنص الطريق جتنا إشارة استهداف لمدرسة الفلاح رحنا مباشرة على مدرسة الفلاح فصراحة الموقف كان صعب جدا. أول ما وصلنا المدرسة لقينا المدرسة كلها مهدومة حوالين المدرسة العشرات من الناس عايشة فحاولنا قدر الإمكان نسحب هذول الناس نحطهم في اكياس ونقول للناس شيلوا نحاول قدر الامكان ننجز نرفع قد ما قدر الامكان احياء لانه المدرسه والمنطقه يعني كانت شبه خطيره. Menurut media Palestina, 6 orang tewas dan lainnya terluka ketika sekolah yang menampung keluarga pengungsi dibombardir militer Israel. Direktorat Dirjen Pertahanan Sipil di Gaza mengkonfirmasi tewasnya petugas Mother Raid Al-Dahsan dalam serangan saat misi penyelamatan di sekolah tengah berlangsung. Pemirsa, serangan terbaru Israel di Gaza menewaskan 41 orang di seluruh wilayah Gaza. Militer Israel terus melancarkan serangan ke Gaza meskipun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang. Sedikitnya ada 41 orang yang dilaporkan tewas di seluruh wilayah Gaza dalam serangan brutal Israel. Termasuk juga 17 orang yang ditembak mati oleh pasukan Zionis Israel di dekat lokasi distribusi bantuan dekat jembatan Wadi di Gaza Tengah. Rumah sakit Al-Auda mengonfirmasi telah menerima 17 jenazah dan 33 orang luka. Sementara 24 korban lainnya tewas dalam beberapa serangan di kota Gaza. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun turut menjadi korban dalam serangan Israel. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat hingga kini sudah lebih dari 66.000 warga Gaza tewas, termasuk lebih dari 20.000 anak terbunuh sejak perang dimulai. Global Sumut Flotilla yang berlayar untuk menembus blokade Israel atas Gaza sudah mulai mendekati Gaza. Para aktivis pun melaksanakan latihan keselamatan untuk menghadapi potensi ancaman di laut. Kapal-kapal pembawa bantuan yang tergabung dalam gerakan Global Sumut Flotilla telah berada kurang dari 160 mil laut dari Gaza dan 10 mil laut dari zona berisiko tinggi. Para aktivis di atas kapal Global Sumut Flotilla melaksanakan latihan keselamatan pada hari Minggu dalam perjalanannya dari perairan Yunani menuju Gaza dengan membawa bantuan kemanusiaan. Dengan mengenakan jaket pelampung, para peserta berlatih prosedur evakuasi, tanggap kebakaran, dan latihan koordinasi sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi potensi ancaman di laut. Para aktivis harus bersiap menghadapi kemungkinan serangan pesawat tak berawak setelah insiden yang dilaporkan menargetkan kapal-kapal armada awal bulan ini. Infelizmente temos que treinar para ataques de drones, já vimos nesta missão vários ataques de drones a vários navios, isso significa estar alerta, estar de vigia, ter turnos de vigia e garantir a segurança das nossas vidas, mas também, por exemplo, da ajuda humanitária que levamos connosco e que pode ficar em risco no caso de um ataque, de um incêndio, de uma explosão. Sebelumnya, 2 kapal Global Sumut Flotilla diserang drone saat berada di perairan Tunisia pada awal September. Meski demikian, hal tersebut tak menyurutkan tekad para aktivis untuk menembus blokade Israel atas Gaza. Pemirsa, kapal perang Italia hentikan pengawalan terhadap armada Global Sumut seiring dengan kapal-kapal pembawa bantuan tersebut mendekati wilayah Gaza.
Hal ini membuat para aktivis rentan terhadap serangan pasukan Israel. Kementerian Pertahanan Italia menyampaikan setelah konvoi semakin mendekati Gaza, yakni 278 km dari garis pantai Gaza, kapal-kapal perang Italia yang mengawal akan berhenti. Italia sebelumnya mendesak anggota rombongan Global Summut Flotilla menerima proposal kompromi dengan menghentikan bantuan di pelabuhan di Siprus dan juga menghindari konfrontasi dengan pasukan Israel. Namun perwakilan armada berulang kali menolak tawaran tersebut. Sebelumnya, Italia dan Spanyol kerahkan kapal-kapal angkatan laut mereka pada pekan lalu usai armada Global Summut dihantam drone di perairan internasional. Pemerintahan Amerika Serikat akan resmi ditutup atau shutdown tepat pada Rabu tengah malam. Pemerintahan federal yang dipimpin Presiden Donald Trump akan berhenti beroperasi usai Kongres gagal meloloskan RUU pendanaan sementara. Proposal yang dipimpin Partai Republik yang membutuhkan 60% suara untuk maju gagal 2 kali dengan 55 suara mendukung dan 45 suara menentang. Tanpa kesepakatan yang tercapai, operasi pemerintah mulai ditutup pada Rabu tengah malam. Penutupan ini menghentikan banyak fungsi federal dan diperkirakan akan merumahkan ratusan ribu pekerja. Presiden Donald Trump menyalahkan Partai Demokrat atas kebuntuan ini dan memperingatkan bahwa penutupan pemerintahan berarti memberhentikan banyak orang yang akan sangat terdampak. Sebelumnya Partai Demokrat menuduh Partai Republik menghalangi kompromi atas perawatan kesehatan dan pengeluaran sosial. Sementara Partai Republik membantah bahwa rencana Partai Demokrat akan memperburuk defisit federal. Pemirsa, ledakan bom bunuh diri terjadi di Quetta, Pakistan. 10 orang tewas dan 26 lainnya terluka termasuk warga sipil. Orang tewas dan 26 lainnya terluka dalam ledakan bom di Quetta, ibu kota provinsi Balochistan, Pakistan. Terlihat di lokasi kejadian menunjukkan kerusakan dahsyat, kendaraan rusak hingga pecahan kaca gedung. Penduduk setempat bekerja sama dengan petugas keamanan membersihkan puing-puing tersebut. सर मैं ऑफिस के अंदर बैठा था, अचानक आवाज आई, उसके बाद शीशे नीचे सारे सर हम लोग के ऊपर गिर गए, फिर छुपने की जगह ही नहीं थी, वहाँ भागते थे यहाँ भागते थे, फिर टेबल के नीचे हम लोग छुप गए। वहीं पे भी ये जो फरिंगे की आवाजें भी आ रही थी, एकदम जो शीशे टूट गए सर, वो शीशे हम लोग के ऊपर गिरे, जो भी थे दरवाजे मरवाजे सारे टूट गए सर, कंधे पे लग गए सर। Menteri Kesehatan Provinsi Bakhakar mengonfirmasi di rumah sakit sipil 2 personel keamanan termasuk diantara yang tewas dan 5 orang yang terluka dalam kondisi kritis. Menurut media lokal, ledakan itu menargetkan pasukan keamanan di Quetta. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Banjir bandang parah yang melanda Pakistan sejak beberapa waktu lalu membuat lebih dari 3.000 sekolah rusak dan berlakukan sistem shift belajar mengajar. Kementerian Pendidikan Pakistan mengumumkan penerapan sistem 2 dan 3 shift di sekolah-sekolah seluruh Punjab. Penerapan itu untuk mengakomodasi siswa yang pendidikannya terganggu oleh banjir dahsyat yang melanda di provinsi tersebut. Para murid terlihat mengarungi jalan yang terendam banjir. Di ruang kelas, beberapa murid duduk di lantai sambil mendengarkan guru mereka di sekolah dasar negeri di desa Langarsari. सारे इलाके दे विच बहुत नुकसान थे, स्कूलों का तलीम विच बहुत हर्ज थे और ये सारे काफ़ी स्कूल जेडे डैमेज थी गए, बिल्कुल ज़मीन बोझ थी गए। असा अपने बच्चों को एक डी 3 क्लासा लेने से फर्स्ट सेकंड व शाम को। Lebih dari 3.000 sekolah di Punjab rusak akibat banjir sejak akhir Juni lalu. Sekolah darurat telah dipersiapkan di daerah yang paling parah terdampak untuk memastikan kelangsungan pendidikan bagi anak-anak Punjab. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan 6,9 magnitudo mengguncang Provinsi Cebu. Setidaknya 70 orang meninggal dunia dalam gempa tersebut.
Gempa bumi berkekuatan 6,9 skala Richter yang mengguncang Filipina Tengah pada Selasa malam mengakibatkan 70 orang tewas, 147 orang terluka dan 22 bangunan rusak. Operasi penyelamatan terus berlanjut sepanjang malam di Bogo dan San Remigio, meskipun upaya tersebut terhambat oleh gempa susulan yang berulang dan pemadaman listrik yang terus berlangsung. Rekaman dari San Remigio di Pulau Cebu menunjukkan bangunan-bangunan yang runtuh, jalan-jalan yang rusak, dan tumpukan puing saat penduduk berjalan melewati reruntuhan. Sebelumnya gempa bumi terjadi di lepas pantai kota Cebu sekitar pukul 10 malam waktu setempat dan memicu pemadaman listrik serta kerusakan infrastruktur yang cukup parah. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, VVOLS, awalnya mengeluarkan peringatan tsunami, tetapi kemudian membatalkannya dengan menyatakan bahwa gangguan kecil pada permukaan laut telah mereda. Kebakaran hebat melanda kilang minyak milik PT Pertamina di Kota Dumai, Riau. Ya, kebakaran terjadi setelah terdengar ledakan dahsyat. Kebakaran hebat melanda kilang minyak milik PT Pertamina di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau. Besarnya api membuat kobarannya terlihat dari kejauhan. Ambulans masuk lagi. Ambulans. Sejumlah ambulans tampak masuk menuju ke lokasi kebakaran. Warga yang penasaran pun ramai mendatangi lokasi. Menurut pengakuan warga, sebelum terjadi kebakaran terdengar suara ledakan dahsyat kilang minyak tersebut. Jadi awalnya saya sedang melintas, jadi terkejutlah mendengar letupan yang terjadi di area kilang Pertamina Kota Dumai. Hal ini sangat mengejutkan sehingga saya mendatangi lokasi letupan dan saya dapati adanya kobaran api. Keterangan Humas PT Kilang Pertamina Internasional, kebakaran terjadi di lokasi H212 dan saat ini pihak perusahaan tengah berusaha mengendalikan kobaran api. Hari ini masih dalam proses pengendalian. Harapannya kebakaran tidak meluas dan tentu kami tetap berusaha untuk bisa mengendalikan kondisi emergensi ini dan kami harapkan masyarakat tidak panik sehingga proses pengendalian ini bisa segera kita tangani, kita bisa segera lakukan. Dan ketika memang kami merasa bahwa ini butuh evakuasi, kita akan segera informasikan ke masyarakat dan kita akan siapkan seluruh kebutuhan untuk evakuasi tersebut. Jadi yang kebakaran apa nih? Belum ada keterangan resmi terkait penyebab dan jumlah korban akibat ledakan kilang minyak ini. Dari Kota Dumai, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk trailer terguling usai menabrak dua pengendara motor di Jalan Lingkar Salatiga, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan tersebut, 4 orang termasuk sopir truk mengalami luka parah. Sebuah truk trailer bermuatan bahan baku briket terguling usai menabrak dua pengendara motor di Jalan Lingkar Salatiga, Kecamatan Sidomukti, Salatiga, Jawa Tengah. Polisi datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kerasnya hantaman membuat truk dan motor ringsek. 4 orang mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Kecelakaan bermula saat truk melaju kencang dari arah Solo menuju Semarang. Sopir truk yang hilang kendali kemudian menabrak dua pemotor hingga separator dan terguling. Diduga kecelakaan terjadi akibat truk mengalami remblong. Guna kepentingan penyelidikan polisi, truk beserta 2 sepeda motor selanjutnya dibawa petugas ke kantor Laka Lantas Polres Salatiga. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga saat ini proses evakuasi sejumlah santri yang terjepit di dalam reruntuhan bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih terus dilakukan. Video dramatis yang diambil oleh petugas penyelamatan saat evakuasi pun viral di media sosial. Nak, sabar ya. Oke. Yuk, salawatan yuk. Semangat ya. Kita usaha ya. Dalam video yang direkam oleh salah seorang petugas penyelamat, 2 orang santri yang masih terjepit di antara runtuhan bangunan bernama Yusuf dan Haikal.
Oke, tahan ya Yusuf ya. Haikal. Petugas yang mencoba mendekat ke arah korban berusaha membangun komunikasi untuk menjaga agar korban terus tersadar. Sesekali petugas penyelamat mengajak Yusuf dan Haikal untuk bersalawat bersama. Kita usaha ya secepatnya ya. Bantu. Oke. Tak berselang lama, upaya penyelamatan santri atas nama Yusuf berhasil dilakukan. Yusuf berhasil keluar dari dalam reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini dalam kondisi lemah. Yusuf merangkak keluar dibantu oleh petugas penyelamat. Sementara itu Haikal, salah seorang santri yang juga terjepit reruntuhan dengan lokasi yang tak jauh dari Yusuf, juga berhasil dievakuasi tim penyelamat. Haikal dikeluarkan dari dalam reruntuhan dalam kondisi sadar dan langsung mendapat bantuan pernapasan. Pemirsa, evakuasi korban reruntuhan gedung 3 lantai dan musola Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur terus berlangsung. Hari ini petugas kembali evakuasi 3 korban, 1 selamat dan 2 meninggal dunia. Pemirsa, Basarnas deteksi 15 titik korban di bawah reruntuhan bangunan. Dari 15 titik korban, 8 diantaranya berstatus hitam atau tidak ada tanda kehidupan. 7 lainnya berstatus merah yang artinya masih bisa berkomunikasi. Tim penyelamat juga telah salurkan makanan dan juga minuman melalui celah kecil. Saat ini prioritas tim penyelamat adalah mengevakuasi korban yang masih hidup. Sementara korban tewas yang telah dievakuasi berjumlah 5 orang. 2 diantaranya belum teridentifikasi. Itu ini apa namanya? Kedatangan Marc Marquez di Lombok, Nusa Tenggara Barat disambut antusias para penggemar MotoGP. Pebalap Ducati berpaspor Spanyol tersebut mengungkapkan kegembiraannya bisa datang dan kembali berlaga di sirkuit Mandalika. Kedatangan Marc Marquez di Lombok, Nusa Tenggara Barat disambut antusias ratusan MotoGP mania. Fans pun menjadikan momen langka tersebut untuk meluapkan euforia seraya menyapa pebalap Ducati tersebut. Selain membawa banner dukungan untuk sang idola, para penggemar berusaha agar dapat berfoto. Apalagi juara dunia MotoGP tersebut tampil dengan sapuk atau ikat kepala khas suku Sasak. Dengan senyum ramah, rider asal Spanyol tersebut mengungkapkan kebahagiaannya bakal kembali berlaga ke sirkuit Mandalika. Sementara itu, ribuan warga memadati ruas Jalan Pejanggik hingga Udayana dalam rangkaian pawai para rider. Hujan yang mengguyur tak meluruhkan antusiasme warga yang mengeluh-elukan jagoan mereka, mulai dari Francesco Bagnaia, Luca Marini, Raul Fernandez, hingga Franco Morbidelli. Banyak di antara warga yang datang bersama keluarga dan kerabat, lengkap dengan mengenakan atribut pebalap kesayangan mereka. Pak, siapa yang didukung nanti nih Pak? Ya? Siapa yang didukung nanti di MotoGP? Oke. Harapannya untuk Peko gimana Pak? Ya, semoga dengan GP24 yang kembali dipakai kemarin bisa lebih kompetitif lagi. Balap MotoGP di sirkuit Mandalika digelar pada 3 hingga 5 Oktober mendatang. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Persib Bandung menaklukkan Bangkok United pada laga kedua grup G AFC Champions League 2. Maung Bandung menang atas klub yang dibela Pratama Arhan itu 2 gol tanpa balas. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Natania. Dan saya Camar Henda pamit undur diri. Namun jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi akan hadir program iNews Sport Pagi bersama Siti Fazila Herunisa. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.
Persib Bandung menaklukkan Bangkok United pada laga kedua grup G AFC Champions League 2 di Stadion Pathum Thani, Thailand. Persib sebenarnya sempat tertekan oleh gelombang serangan Bangkok United. Namun Persib pada akhirnya keluar dari tekanan dan mampu memimpin lebih dulu lewat gol dari Andrew Jung. Skor 1-0 untuk Persib bertahan hingga jeda. Pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-71, Maung Bandung bisa mengadakan keunggulan lewat tembakan dari William Barros. Bangkok United mencoba bangkit pada sisa laga, namun hingga laga usai, skor 2-0 untuk Persib tetap bertahan.